senior. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan yang terkasih buat hari ini, di mana saya kembali boleh Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu sanggup mengubahkan setiap hati, bahkan setiap jiwa. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang boleh memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Saya sangat bersuka cita, sangat berbahagia kalau saya boleh diberkati oleh firman Tuhan dan saya boleh memberikan firman Tuhan bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Langsung saja saudara terkasih, kita masuk pada firman Tuhan yang boleh menyampaikan pada hari ini. Tolong slide-nya ditampilkan. Ya. Firman Tuhan, tema yang firman Tuhan yang saya angkat pada pagi hari ini dalam bahasa Inggris, judulnya Thy will be done. Thy will be done. Ada yang tahu artinya Mister kasih? Boleh lihat tangannya? Ya, saya artikan bagi kita semua, yaitu kehendakmu jadilah. Kehendakmu jadilah. Ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Itu menjadi tema sentral kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelumnya untuk terkasih, saya mau bilang kepada setiap kita, saya mau katakan pada setiap kita bahwasanya Tuhan mempunyai kehendak atas kehidupan kita. Tuhan punya kehendak atas setiap kehidupan kita. Saudara dan saya, Bapak Ibu saudara dan saya tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga tertentu. Saudara dan saya tidak bisa memilih kita punya keluarga tertentu. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari suku apa. Ada suku Batak, ada suku Karo, ada suku Nias, Manado, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memilih. Tetapi apa saudara kasih? Tuhan sudah berkehendak atas kehidupan kita. Tuhan punya kehendak atas kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita mengatakan, mengapa saya terlahir sebagai wanita? Mengapa saya terlahir sebagai pria? Mengapa saya terlahir di keluarga yang demikian? Mengapa saya lahir di keluarga gembala misalnya pendeta? Kita tidak bisa memilih kita harus lahir dari keluarga apa dan memiliki latar belakang bagaimana. Tuhan sudah punya kehendak atas kehidupan kita. Katakan amin. Saudara terkasih, sedikit kesaksian beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjalankan studi saya di tempat kuliah saya mendapati suatu kasus dari seorang teman saya wanita. Dia katakan, saya tidak suka terlahir sebagai perempuan. Saya tidak suka terlahir sebagai wanita. Lalu saya katakan, mengapa? Ya, dia beri alasan ini dan itu. Nah, Bapak Ibu terkasih, sesungguhnya Tuhan sudah punya ketentuan, Tuhan sudah punya kehendak bagi kita. Dan saya katakan kepada dia, kami berbincang-bincang, saya berikan motivasi, dorongan, dan akhirnya kami saling mendoakan. Dan saat ini saya melihat bagaimana dia sudah punya keluarga dan dia diberkati oleh Tuhan. Nah, Tuhan sudah punya kehendak atas kehidupan kita. Bahwa saat kita lahir itu adalah kehendak Tuhan, amin. Saat kita ada di dunia ini itu adalah kehendak Tuhan. Maka seterusnya seumur hidup sampai kita ketemu nantinya kepada Tuhan kembali, itu semua adalah kehendak daripada Tuhan. Tuhan punya kehendak atas kehidupan kita. Tuhan punya kehendak kendali atas kehidupan kita. Kita ada dalam kehendaknya Tuhan. Sebelum kita masuk kepada tema sentral kita, saya rindu kita membaca satu ayat di dalam Mazmur
yang ke-37 ayat yang kelima. Sama-sama kita buka kitab Mazmur 37 ayat kelima. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras dalam hitanan yang ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Ia akan bertindak. Kalau saudara kasih, banyak orang yang tidak mau atau tidak terima dengan keadaannya saat ini. Dia kecewa. Mengapa aku terlahir di keluarga demikian? Mengapa aku seperti ini? Dia tidak terima dengan kenyataan yang ada, dengan fakta yang ada. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Ia akan bertindak. Ia akan bertindak atas kehidupanmu. Tetapi kalau saya boleh mempelajari dalam konteks aslinya, di sini dipakai kata komitmen. Bukan sekedar menyerahkan, bukan sekedar menyerah, tetapi ada sikap komitmen. Artinya semua yang berbau dunia, semua yang berbau kedagingan, ketika kita sudah terima Yesus, ya kita sudah dibaptis, kita sudah ditenggelamkan, kita sudah lahir baru, maka apa? Kita semakin hidup serupa dengan gambaran Kristus. Kita semakin hidup dikikis dan kita menyerupai Kristus, sama seperti Kristus. Nah, jadi sama-sama kita menghidupi kehidupan yang baru. Karena apa? Karena hidup kita bukan lagi karena kemauan kita, bukan lagi karena kehendak kita, tapi semua karena kehendak Allah. Amin. Coba dulu tolong mainkan Joel dari UCD. Pujian kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bahwa hidup kita harus terkasih. Sama seperti bisa kita mengatakan, bukannya aku lagi. Terkadang kita mempunyai keinginan, terkadang kita mempunyai kemauan. Aku mau begini, aku mau begitu, mengikut dunia, mengikut daging. Tetapi bukan itu yang menjadi kemauan Tuhan, bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Saya sampaikan di Yud ketika ibadah ini musim terkasih. Sejauh timur dari barat yang tidak bisa bertemu, yang tidak bisa bersatu, demikianlah kasih daripada Tuhan. Sama seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah kasih daripada Tuhan yang mungkin kita rasa tidak mustahil, kita rasa mustahil, tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan, kasih Tuhan, pemikiran Tuhan atas kehidupan kita. Melalui apa? Melalui karya daripada Yesus Kristus. Yang tadinya kita binasa, yang tadinya kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal itu, tetapi melalui karya Tuhan, melalui penebusan Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita mungkin berpikir, mungkinkah? Enggak mungkin. Mustahil. Tetapi itu merupakan suatu gambaran bahwa saya dan saudara sudah dilayakkan oleh Tuhan, sudah dilayakkan oleh karya salib Yesus. Amin. Coba kita belajar sedikit, Bapak terkasih, tentang dosa. Bagaimana dosa itu
bahasa aslinya yaitu hamartia, yang artinya tidak tepat sasaran, melenceng dari kehendak Tuhan. Nah, ketika kita melakukan dosa, kita melenceng dari kehendak yang Tuhan sudah tetapkan. Tadi malam kami ibadah di sini harus terkasih pemuda, walaupun hujan deras, tapi bersyukur masih ada yang bisa datang ya. Sampai pulang juga hujan deras. Nah, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala tentang Yosua yang adalah estafet daripada Musa. Dia memiliki ketetapan di dalam Tuhan. Ketika dia memimpin bangsa Israel yang begitu besar jumlahnya, dikatakan di Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan goyah, jangan kecil hatimu. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan, tepat seperti yang Tuhan katakan. Akhirnya apa? Bangsa Israel bisa sampai kepada tanah yang dijanjikan itu, tanah Kanaan. Dia tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi dia tepat sasaran. Dikatakan tadi dosa adalah keluar dari, melenceng dari sasaran. Nah, tidak tepat sasaran. Tetapi Yosua itu dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga apa? Bangsa Israel itu boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Bisa terkasih, coba ditampilkan di slide-nya. Di ayat kita Matius 6 ayat ke 10. Sama-sama kita buka, sudah terkasih, Matius 6 ayat ke 10. Sudah ketemu, katakan amin. Ya, di layar juga ada ya. Sama-sama kita baca Matius 6 ayat ke-10 dalam ayat ketiga. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini adalah suatu khotbah Tuhan, khotbah Yesus di bukit. Bagaimana ketika ia ingin memulai pelayanannya, ia datang untuk berdoa, yaitu yang sering kita kenal dengan doa Bapa Kami. Dia menyerahkan kehidupannya kepada Bapa. Dia katakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakmu, tapi kehendakmu lah yang jadi atas kehidupanku. Kehendak Tuhan apa? Agar Yesus mati dan dia menebus setiap dosa manusia. Dia datang untuk berdoa, dia datang untuk meminta kepada Bapa. Bapak Ibu terkasih, saya coba menggali di dalam teks aslinya kata kehendak di sini. Bisa lanjut di slide berikutnya. Ya, sebelumnya. Iya, kata kehendak di sini yaitu dari kata telema, yang artinya kehendak Allah bagi manusia, yaitu rencana yang dia inginkan agar dialami manusia. Nah, yaitu kehendak Allah bagi manusia, yaitu rencana yang dia inginkan agar dialami oleh manusia, agar dialami oleh setiap kita. Dia punya satu rancana, dia punya satu kemauan bagi kita, agar kita menggenapi apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, ini merupakan arti yang luar biasa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Tuhan mempunyai kehendak bagi kita. Sudah terkasih, hanya satu tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita. Saya tuliskan di sini ayat berikutnya. Ya, sebelum ini mungkin terlewatkan ya. Ya, tujuannya ialah Tuhan ingin memberkati saya dan saudara. Katakan amin. Tuhan ingin memberkati saya dan ibu saudara. Saya mau bilang kepada
Bapak Saudara terkasih, kalau kita mengikuti kehendaknya Tuhan, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, dengar baik Bapak Saudara terkasih, gak usah kejar berkat. Janji Tuhan pasti jadi nabi yang setiap kita. Amin. Gak usah kejar berkatnya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, berkat itu akan datang sendiri. Firman Tuhan katakan di Yeremia pasal 29 ayat ke-11, bahwasanya Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang indah, masa depan yang indah bagi setiap kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Nah, jadi berkat di sini bukan hanya berbicara tentang finansial materi, tetapi juga berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang keluarga, berbicara tentang kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan. Sering sekali Saudara terkasih, tujuan Allah hanya ingin memberkati kita, hanya ingin memberikan kita berkat. Tuhan punya alasan, maksud bagi setiap kita. Saya pernah dengar ada anak Tuhan yang bilang seperti ini, Saudara kasih. Om, aku sudah bernasar kepada Tuhan. Puji Tuhan. Aku sudah bernasar kepada Tuhan. Dia katakan kalau usaha berhasil, kalau jeripayah ini berhasil, maka aku mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya pikir ini adalah prinsip yang keliru, Saudara kasih. Dia ingin mengejar berkat-berkat Tuhan tanpa dia tanya dulu apa kehendak Tuhan atas kehidupannya. Belum tentu apa yang dia rencanakan, apa yang dia pikirkan itu seturut dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupannya. Banyak saksi-saksi dalam kita Saudara terkasih, bahwasanya Tuhan menghadirkan ujian, Tuhan memberikan ujian kepada setiap anak-anaknya dengan satu tujuan, bahwa Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan ingin menyatakan bahwa kebesaran Tuhan itu bisa disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, pada pagi hari ini Saudara terkasih, di waktu yang singkat ini, ketika kita tidak mau taat kepada kehendak Bapa, tidak taat kepada kebenarannya, ada konsekuensi, ada akibat yang kita dapat. Langsung saja slide berikutnya. Yang pertama, konsekuensi atau akibat ketika tidak taat kepada Allah, saya tuliskan di sini, yaitu doa tidak dijawab. Doa tidak dijawab, Saudara. Maksudnya begini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, seperti kita mengajak Tuhan berkompromi, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita seperti bapak saya kepada anaknya, kita berdoa kepada Tuhan. Aku pengen mobil Tuhan, contohnya. Aku pengen sepeda motor Tuhan, contohnya. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan coba berkompromi dengan kita. Tuhan coba tarik ulur dengan kita. Apakah memang itu yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupanmu? Atau itu hanya rancanganmu belaka? Percaya Saudara terkasih bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik atas kehidupan kita. Amin. Rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik atas kehidupan kita. Nanti kita akan melihat bagaimana rancangan-rancangan Tuhan itu lebih lagi di dalam poin-poin berikut. Nah, bagaimana ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, mungkin saudara datang dengan menjerit-jerit sambil jungkir balik contohnya. Tapi bila Tuhan yang punya kehendak, maka itu yang akan terjadi atas kehidupan kita. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara, bukan dari perkataan saya, tapi firman Tuhan berkata demikian, bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik atas kehidupan kita. Bahwa kehendak Tuhan itu tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Jadi belajar untuk berserah kepada kehendaknya Tuhan, bukan ingin mengejar berkat-berkatnya Tuhan saja. Tuhan sudah sediakan berkat-berkat itu. Tetapi bagaimana ketika kita
kita mau hidup lurus, bagaimana ketika kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan, itu yang Tuhan mau. Yaitu kehendak Tuhan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kami dan percaya bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, ada juga orang terkadang memaksakan kehendaknya di dalam doa puasa. Dia berpuasa, dia doa hanya untuk satu doa yang khusus. Mungkin dia berdoa untuk keluarganya, untuk orang tuanya, atau lain sebagainya. Tapi kita hanya melakukan aktivitas doa puasa untuk memenuhi hasrat, untuk memenuhi keinginan kita. Tetapi yang Tuhan mau pada dasarnya yaitu doa itu adalah kehendak Tuhan sesungguhnya. Doa itu adalah bagaimana kita menghadirkan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Sering sekali kita mengaplikasikan doa ini dalam hal yang selalu terkasih. Betul, memang kita meminta, harus meminta. Tetapi bagaimana sebenarnya yang Tuhan mau, itu sebenarnya yang kita tanyakan bagi dalam doa-doa kita. Minta supaya kehendak Tuhan terjadi, minta supaya rancangan Tuhan terjadi atas hidupmu. Tuhan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tetapi sepenuhnya atas keputusan Tuhan. Selanjutnya akibat yang kedua ketika kita tidak taat, kita melihat di sini. Selanjutnya, ya. Yang kedua saya tuliskan, tidak diakui pelayanan kita oleh Tuhan. Ketika kita akibat daripada kita tidak taat kepada kehendak Tuhan, tidak diakui pelayanan oleh Tuhan. Ini merupakan suatu kebenaran. Kita baca dulu sebentar ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jadi firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini maksud terkasih adalah merupakan suatu kebenaran yang belum terjadi dan pasti akan terjadi di akhir zaman. Dikatakan apa? Pada hari-hari terakhir akan banyak nabi-nabi palsu. Di ayat ke-22, pada hari-hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Sungguh sangat luar biasa pelayanan daripada hamba Tuhan ini, terkasih. Mereka sudah melakukan banyak mujizat, mengusir setan, menyembuhkan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Ketika pada akhirnya Tuhan datang, Ia katakan kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, hanyalah kamu semua, hai pembuat kejahatan. Nah ini, ketika kita tidak taat kepada kehendak Tuhan, maka konsekuensinya adalah tidak diakui pelayanan kita oleh Tuhan. Kita tidak diakui dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Harus berhati-hati. Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak
Kita bisa melihat di hari-hari ini, di belakang-belakang ini, bagaimana pengajaran-pengajaran yang ada. Apakah memang relevan dengan kebenaran firman Tuhan atau hanya pengajaran yang memuaskan sesaat saja? Kita bisa cross check oleh tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi nilai yang mengukur bagaimana kebenaran dari pengajaran-pengajaran itu sesungguhnya. Harus terkasih, hati-hati. Seringkali kita mencoba melakukan pelayanan kita tanpa kita tidak meminta, tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada kehendak Tuhan. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi pelayanan kita sesungguhnya. Apakah kita sebagai pendoa, apakah kita sebagai pemain musik, apakah kita sebagai penyanyi, apakah kita sebagai yang memberi atau menyokong pelayanan lewat dana. Biarlah kita tanyakan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan karunia-Nya, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Nah, terkasih, mungkin ada banyak dari antara kita yang merasa kecewa, yang merasa frustasi dalam kita mengikut Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan pada pagi hari ini bahwasanya taatlah dalam kebenaran di dalam kehendak Tuhan. Itu yang terutama dan paling utama dalam hidup kita. Amin. Taatlah dalam kebenaran di dalam kehendak Tuhan. Itu yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau terkasih. Mari kita memiliki sikap untuk meminta kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Jangan kita terlena akan dunia ini, karena dunia ini hanya sesaat saja terkasih. Tetapi mari kita mengejar hal-hal rohani yang bersifat kekal, yang bersifat abadi, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saya punya suatu ilustrasi terkasih. Bagaimana suatu ketika ada seorang cowok, ada seorang pria yang dia ini gendut, gendut dan dia matanya itu sudah -8, matanya sudah -8. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana tebalnya frame kacamatanya daripada pria ini. Suatu saat dia melihat suatu wanita yang cantik dan kemudian dia jatuh cinta kepada wanita ini, dan sebaliknya wanita itu pun jatuh cinta kepadanya. Nah, kemudian dia wanita ini adalah seorang model. Nah, dia cantik, dia pandai merawat diri, dia pintar dan digambarkan oleh pria-pria. Nah, ketika mereka ada di suatu hidangan malam, suatu makan malam, nah, si cowok ini bertanya kepada wanita itu. Dia katakan seperti ini, "Dek, sebetulnya apa yang membuat kamu suka kepada aku?" Katanya seperti itu. Singkat cerita, waktu terkasih, cewek itu bilang, "Aku susah untuk menjawabnya, Bang. Nanti kalau aku jawab, abang gemetar. Gak apa-apa deh, yang penting abang tahu alasannya. Kenapa kamu mau sama abang?" Nah, sembari makan, akhirnya cewek itu menjawab kepada cowok itu, "Saya mau tanya sama abang." Dia katakan, "Saya mau sama abang hanya karena satu hal." Dengan ada perasaan dia tanya dengan senyum, "Apa itu dia?" "Hanya karena mata abang," katanya. "Hanya karena mata abang." Loh, dia sambil tersenyum-senyum katanya, "Kenapa? Karena mataku." Kenapa karena mata saya?" Singkat cerita, cewek itu datang ke kupingnya dan dia bilang, "Mata pencarian abang," katanya. Dia mau karena kepada cowok itu karena mata pencarian abang. Nah, itu kasih. Jadi ada motivasi yang salah. Ada motivasi yang salah.
sehingga si cewek itu mau sama cowok ini, cowok yang gendut ini. Nah itu sama halnya dengan kita mengikut dan mengiring Tuhan, saudara kasih. Mungkin kita datang kepada Tuhan dengan suatu motivasi, Tuhan, aku perlu ini, aku butuh ini, Tuhan, aku perlu berkat-Mu, Tuhan. Lihatlah keadaanku seperti ini, Tuhan. Kita datang dengan motivasi yang salah. Tetapi sesungguhnya saudara kasih, bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, bukan itu yang menjadi maunya Tuhan bagi kita. Yang Tuhan mau bagi kita adalah kita harus melakukan setiap firman yang Tuhan sudah beritakan kepada kita. Katakan amin. Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Janji Tuhan ya dan amin pasti digenapi atas setiap kehidupan kita. Artinya saudara kasih, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka yakin dan percaya ketika kita melakukan kehendaknya, kita akan menerima janji-janji daripada Tuhan itu. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada prinsip kehendak Allah. Ya, saya catatkan di sini ada dua prinsip kehendak Allah. Yang pertama yaitu sejalan dengan kerajaan Allah. Sejalan dengan kerajaan Allah. Dikatakan dalam teks itu tadi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam Roma yang pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sejalan dengan kerajaan Allah artinya apa? Hidup kita bukannya kita lagi. Hidup kita bukannya kita lagi, sama seperti dalam ujian tadi. Bahwasanya hidup kita itu sudah berada di jalurnya Tuhan. Tidak melenceng dari jalan yang Tuhan sudah sediakan, rancangan yang Tuhan sudah sediakan. Itu artinya bahwasanya bagi Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, karena kita tahu kita memiliki suatu pengharapan yang baru. Mungkin kita bertanya, mengapa aku harus meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Tuhan? Aku kan punya masa depan, aku kan punya cita-cita. Mungkin kita bertanya seperti itu dalam hati kita, berkasih. Tetapi firman Tuhan katakan Dia sudah menyediakan hal-hal yang baik yang tidak terselang dalam pikiran kita. Dikatakan bahwasanya Dia sudah merancangkan hal-hal yang terbaik. Kita memiliki suatu pengharapan yang baru, bahwa pengharapan kita tidak kita letakkan lagi kepada dunia ini, tetapi pengharapan kita hanya kita letakkan kepada hal-hal surgawi, hal-hal yang di atas. Ada suatu quote yang bisa saya tampilkan di sini. Boleh salah satunya? Ya. Dia katakan begini, kita lahir atas kehendak Allah. Seharusnya kita hidup menghidupi kehendak Tuhan, dan sampai kita bertemu Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kita lahir atas kehendak Tuhan. Seharusnya kita hidup menghidupi kehendak Tuhan, dan sampai kita bertemu Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Yesus bisa memberkati saya dan terkasih. Bagaimana? Maksudnya ialah dari awal kita ada, dari kita lahir itu karena kehendak Tuhan, dan seiring dengan berjalannya waktu kita menghidupi kehendak Tuhan, dan sampai tiba suatu saat nanti Tuhan datang pada kali yang kedua, kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, kita juga didapati dalam kehendaknya Tuhan. Amin. Ini menjadi pengharapan kita. Ini menjadi
iman kita, penyerahan kita kepada Tuhan, bahwa sampai Tuhan datang, sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita didapati ada di dalam kehendaknya Tuhan. Amin. Kita didapati setia dalam pengirian kita kepada Tuhan. Kita didapati setia dalam kita melayani Tuhan, setia dalam kita mengikut Tuhan, tidak melenceng, tidak lari daripada kehendak Tuhan. Di dalam Wahyu ada dikatakan kita mengalami pertukaran tubuh. Bagaimana dari tubuh jasmani kita yang sekarang ini menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bersifat daging, tubuh yang sama dengan Tuhan. Itu tadi yang peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, saya tuliskan di sini adalah, lanjut slide berikutnya, gaya hidup Yesus Kristus. Bagaimana kita memiliki prinsip kerajaan Allah, yaitu gaya hidup Yesus Kristus. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang saya terkasih. Bagaimana Allah mempunyai prinsip, kita mempunyai prinsip hidup seperti Yesus Kristus. Dikatakan makananku adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus saja yang kita idolakan, Yesus saja yang kita sanjung-sanjung. Bertanya kepada Tuhan, memiliki prinsip yaitu aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mengapa kita tidak mau melakukan kehendak yang Tuhan sudah sediakan? Kita belajar daripada Yesus sendiri. Bagaimana Dia taat sampai mati, Dia melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Nah, kemudian apa yang menjadi bagian kita? Apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi sikap kita sebagai orang percaya? Selanjutnya, next. Nah, apa yang menjadi bagian kita? Yaitu menjadi pelaku kehendak Allah, menjadi pelaku kehendak Tuhan. Ini yang menjadi bagian kita, saudara. Di dalam Yesus 1 ayat ke-8, Yesus 1 ayat ke-8, kembali kita buka firman Tuhan. Yesus 1 ayat ke-8. Boleh dicatat? Yesus 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Nah, di sini Bapak terkasih, bagaimana Yosua memberikan 3 kunci bagi kita. Kepastian yang kita dapat sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kunci yang pertama yang kita dapatkan sebagai pelaku firman, yaitu kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Kita menjadi orang pribadi yang bertindak hati-hati, tidak sembrono, tapi kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Karena apa? Karena kita tahu firman, kita sudah belajar firman Tuhan dan kita
Yang kedua apa? Yaitu sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Yang kedua berhasil, dan bahkan dikatakan dan engkau akan beruntung. Amin. Siapa di sini mau berhasil? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Kita semua mau berhasil, amin. Kita semua mau beruntung, amin. Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan bertindak hati-hati, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung, amin. Nah, ini janji-janji Tuhan kepada kita, saudara kasih. Ada 3 kunci di sini yang pasti kita dapatkan kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan berhasil, kita akan beruntung, dan kita akan bertindak hati-hati. Saya tidak percaya di sebuah tempat ini adalah orang-orang yang melakukan dan menerapkan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengiring dan melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Maka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak atas kehidupan kita. Kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan beruntung dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya akan tutup khotbah pada saat pagi hari ini dengan satu ilustrasi. Boleh Joel untuk berdiri. Nah, Bapak Ibu terkasih, anggaplah kami dua tidak saling mengenal ya. Kami berdua ini baru pertama kali bertemu. Jadi di sini saya ada tisu. Di sini saya ada tisu dan saya akan memberikan tisu itu kepada Joel. Dan saya akan berpesan kepada Joel, nanti sepulang ibadah ini kamu pergi ya, makan siang ya, beli PPK, pakai tisu ini. Nah, katakan sama penjualnya, saya dikasih berkat tisu dan saya mau beli di BPK sana. Ya. Bapak Ibu terkasih, apa yang terjadi? Apakah penjual itu percaya bahwa ketika saya memberikan tisu kepada Joel pergi ke sana untuk membeli makanan itu, BPK itu? Tidak ada yang percaya. Bahkan tidak berlaku, Bapak Ibu terkasih. Tidak berlaku tisu ini ketika dia ingin membelikan BPK. Tetapi apa? Ketika dia mulai melakukannya, dia yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik, jalan Tuhan pasti yang terbaik, tidak pernah gagal. Coba pelan-pelan buka tisunya dulu. Coba dibuka tisunya. Ya, apa di dalamnya? Iya, ada uang 50.000. Coba ditunjukkan. Iya, ada uang 50.000 terkasih. Maka dia mendapatkan berkat-berkat ketika dia percaya. Dia mendapatkan keberhasilan, keberuntungan. Karena apa? Karena dia percaya. Namun sebelumnya tadi dia nggak percaya. Masa tak mungkin tisu bisa membeli makanan, bisa membeli BPK? Dia tidak percaya. Tetapi ketika dia berjalan dengan iman, karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintahkan, kehendaknya terjadi, bahwasanya dia yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan pasti terjadi dalam kehidupannya. Maka apa? Di akhirnya dia melihat bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, boleh silakan dulu. Iya. Ya, ada bukan itu. Iya. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini terkasih, bahwasanya mungkin kita belum melihat jawaban Tuhan, mungkin kita masih melihat samar-samar di hari yang akan datang. Tetapi firman Tuhan dengan yakin, dengan tegas mengatakan, jika kita percaya, jika kita melakukan kehendaknya, bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah, Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, keberuntungan di atas kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, mari untuk setia melakukan
Demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini saudara terkasih. Saya undang kita semua makin berdiri, kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita mau mulai dalam firman Tuhan di depan kita. Saya akan memain musik dan singkat boleh waktu ke depan. Kita akan selalu berpujian yang berkata, Bapa, Engkau mengenal aku lebih dari siapapun. Engkau tahu